Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Hobi Hari. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman, pada video kali ini kita masih membahas mengenai PLTS yang dipasang di rumahku. Dan kali ini aku akan memberikan informasi mengenai izin dan sertifikat apa saja yang harus diurus setelah PLTS-nya Energize. Untuk detailnya, teman-teman simak videoku ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebenarnya izin atau sertifikatnya yang harus diurus tuh nggak banyak, cuma 2. Tapi ya itu harus diurus cepat-cepat setelah PLTS Energize. Yang pertama adalah kita harus mengurus sertifikat SLO atau sertifikat layak operasi. Terus yang kedua adalah kita mengurus permohonan penggantian meter dari pasca bayar ke ekspor impor. Oke, aku jelasin yang pertama ya. Yang pertama adalah mengenai sertifikat layak operasi. Kenapa sertifikat layak operasi ini diperlukan? Karena dengan adanya sertifikat ini bahwa jaringan PLTS yang kita pasang itu dinyatakan aman beroperasi dan legal juga. Kemudian siapa yang melakukan sertifikasi ini? Jadi ada pihak yang ditunjuk oleh PLN untuk melakukan inspeksi ke rumah-rumah yang memasang jaringan seperti PLTS ini. Nah, dalam hal ini aku meminta tolong installer PLTS ku untuk menghubungi rekanannya, dan selang 2 hari setelah PLTS ku Energize itu ada teknisi yang datang ke rumah untuk melakukan survei dalam rangka memenuhi kebutuhan atau requirement dari SLO ini. Jadi apa aja yang harus diinspek sama tim survei itu? Yang pertama adalah pengecekan di meter utama PLN yang di depan. Kemudian yang kedua adalah pengecekan kondisi kabel atau jaringan kabel dari inverter menuju MCB atau breaker utama. Kemudian juga dilakukan pengecekan terhadap inverter, modul panel surya, kemudian MCB atau breaker yang di dekat inverter, untuk memastikan bahwa yang terpasang itu aman dan sesuai dengan spesifikasi daya yang diserap oleh PLTS. Kemudian selain itu juga ada ya tanya jawab lah, wawancara. Jadi kebutuhan listrik di rumah itu berapa AC, kemudian apa saja peralatan listriknya, seperti dispenser, kulkas. Kemudian juga ditanya berapa jumlah titik lampu di rumah, berapa jumlah saklar, berapa jumlah stop kontak. Ya diperkirakan aja gitu teman-teman. Nah, setelah selesai di input datanya, kemudian kita sebagai pemilik rumah disuruh tanda tangan di HP-nya itu secara elektronik. Kemudian besoknya sertifikatnya, draftnya sudah keluar. Kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada logo Dijen Migasnya. Bukan Dijen Migas nih, ESDM. Yang aslinya aku belum dapat, nanti mau dibawa sama temanku ke rumah. Jadi di sertifikat ini nih ada nomor sertifikat sama nomor register. Jadi untuk mengecek keabsahannya kita bisa ke website resminya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kemudian nanti kita masuk ke bagian SLO online dan kita bisa input nomor register dari SLO kita. Kalau SLO kita muncul di websitenya Dijen Ketenagalistrikan, berarti SLO kita ini dinyatakan valid dan sah. Jadi untuk sertifikat atau izin pertama sudah selesai. Oke, kemudian berikutnya setelah SLO terbit, aku ngurus permohonan penggantian meter dari meter pasca bayar ke meter ekspor impor. Jadi teman-teman, ini juga minta bantuan installer PLTSku. Dia memberikan form yang sudah diisi data-datanya sesuai dengan spesifikasi PLTSku, dan aku tinggal memverifikasi datanya sudah benar atau belum, nama, nomor KTP, NPWP, alamat, dan kemudian aku tanda tangan di situ di atas materai. Tapi juga ada data-data yang harus dilampirkan di surat permohonan tersebut. Jadi gini, setelah kita submit permohonan tersebut ke PLN, nanti akan keluar tanda terima seperti ini. Nah, ini tanda terima ini berisi checklist apa saja atau requirement apa saja yang harus dilampirkan dalam surat permohonan. Ini aku bacain satu-satu ya. Oke teman-teman, yang pertama persyaratan permohonan pengganti KWH PLTS atap. Nomor 1 adalah form permen SDM.
Yang kedua adalah fotokopi KTP dan NPWP pemohon. Nomor 3 adalah fotokopi modul PLTS atap, dalam hal ini brosur dari panel surya. Kemudian nomor 4 adalah fotokopi spesifikasi inverter, dalam hal ini adalah brosur inverter. Kemudian nomor 5 adalah fotokopi dari sertifikat inverter dan modul surya. Kemudian nomor 6 adalah SLO itu sendiri. Nomor 7 adalah gambar diagram line PLTS atap atau single line diagram. Kemudian yang terakhir adalah nomor 8, foto dari PLTS atap dan inverter yang terpasang. Nah, jadi teman-teman, waktu aku submit dokumen ini ke PLN, jadi sebenarnya aku nggak mulus-mulus juga ya. Ada 2 dokumen yang aku kurang submit, yaitu si fotokopi sertifikat modul dan inverter. Kemudian yang berikutnya adalah foto PLTS atap. Itu aku lupa print. Jadi di tanda terima ini itu dikasih nomor telepon PIC dari PLN, dalam hal ini adalah bisnis konsultannya PLN, agar dokumen yang kurang itu bisa dikirim soft copy ke WA. Oke, jadi teman-teman, begitu pulang dari PLN itu aku langsung nyari datanya dan kemudian aku kirim via WA. Nah, setelah aku kirim via WA, nah PIC PLN itu juga memberikan informasi bahwa seperti ini. Setelah data diterima tuh, estimasi penerbitan registrasi itu maksimal 15 hari kerja setelah berkas diterima oleh PLN. Jadi dalam hal ini teman-teman, setelah berkas dokumen diterima, PLN perlu 15 hari kerja untuk memverifikasi dokumen yang kita sampaikan atau kita submit. Kemudian setelah 15 hari kerja itu terlewati dan registrasinya sudah terbit, nah aku harus membayar sejumlah nominal. Nah, nominalnya aku belum tahu, nanti infonya by system angkanya, untuk melakukan pemasangan meter baru di rumahku. Jadi setelah kita membayar register tersebut, PLN memerlukan waktu maksimal 15 hari kerja untuk melakukan penyambungan atau penggantian meter baru di rumah. Setelah itu baru kita bisa menikmati PLTS dengan meter ekspor impor. Nah, kalau udah kondisi itu teman-teman, berarti penghematan listrikku, tagihan bulananku pasti maksimal sekali, karena aku juga bisa mengekspor listrik dari PLTS ku, kelebihan listrik di PLTS ku ke gridnya PLN. Nah, tapi kan itu masih kurang lebih waktunya, kan tadi 15 hari kerja yang pertama registrasi, terus kemudian 15 hari kerja lagi untuk yang pemasangan. Berarti kan kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan teman-teman, sampai meter ekspor impornya terpasang. Tapi apakah baru bisa kelihatan penghematannya setelah meter ekspor impor terpasang? Tentu tidak teman-teman. Jadi setelah pasang PLTS pun kita juga bisa sudah melakukan penghematan tagihan listrik meskipun belum bisa mengekspor listrik. Karena pada saat cuaca terik itu kan meter itu cakramnya kan bisa berhenti atau mundur. Jadi selama siang kan penggunaan listrikku bisa dibilang kalau cuacanya bagus ya listrikku pemakaiannya cuma 0 gitu. Kalau misalnya pakai meter ekspor impor, selain pemakaian listrikku juga 0, aku juga ngirim ke grid PLN. Otomatis juga tagihan listrikku pasti lebih berkurang. Nah, makanya kan aku sangat pengen cepet-cepet masang meter ekspor impor ini supaya penghematan tagihan listrik bulananku lebih maksimal teman-teman. Ya teman-teman, itu sharing pengalamanku dalam hal mengurus perizinan setelah PLTS di rumahku terpasang. Semoga teman-teman juga yang mau memasang PLTS jangan lupa untuk juga melakukan pengurusan terhadap 2 izin ini ya, supaya kita dapat menikmati PLTS yang dipasang di rumah kita ini dengan aman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah ya. Dan next video mungkin aku akan memberitahukan berapa penghematan tagihan listrikku sebelum pasang meter ekspor impor. Jadi masih menggunakan meterku yang pasca bayar. Seberapa besar koreksi dari tagihan bulananku rata-rata sebelum dan sesudah masang PLTS. Nanti kalau misalnya sudah terpasang meter ekspor impor, nanti aku akan update di video berikutnya lagi. Jadi sekian dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!